Pertama dibuka dulu cam 2D-nya, video yang 2D. Setelah itu kalau kalian mau download cam, bagus itu cam yang versi 14, karena kalau yang di bawah versi 14 itu biasanya sifat fisikokimianya tuh nggak semuanya ada gitu. Terus kalau misalnya masih ada yang download cam yang di bawah versi 14, mendingan install ulang aja. Downloadnya, installnya tuh yang pertama klik cam bio, diklik, terus nanti tuh ada keluar kayak kolom gitu, isinya tuh name, email address, company, subject code sama passwordnya tuh udah keygannya diklik aja, dibuka, name-nya diasalin aja kayak A atau B. Nah sekarang kita buat struktur dulu. Pertama random aja yang dipilih itu yang 1AQ. Nah kita bikin strukturnya dulu. Struktur utamanya, kalau mau nyatuin antar bensin itu jangan langsung diklik, tapi ditekan dulu terus diatur posisinya. Nah ini untuk mempermudah, jadi gak usah satu-satu pakai yang garis satu doang ya. Setelah itu ditambahin yang kurang-kurangnya. Lalu dihapus yang tidak dibutuhkan. Kayak misalnya kan itu ada garis merah. Kalau garis merah artinya struktur itu gak sinkron gitu, maksudnya gak sesuai, jadi dihapus. Ketika dihapus kan itu garis merahnya hilang, kotak merahnya hilang. Setelah itu ditambah rantai sampingnya. Dimasukin atomnya, kayak ini atom O, pakai caps lock ya nulis atomnya tuh. R1 tuh letaknya di situ ya. Nah ini salah, harusnya itu kan dihapus dulu. Jadi juga letak N nya, berarti posisinya nggak pas. Kita ulang N, atom nitrogennya. Nah ini kan R1 nya. Setelah itu kita buat R2 nya. Nah posisi R2 itu disini kan 6N pro itu artinya kalau PR itu artinya propil, itu golongan alkil. Kalau BU butil, kalau FR metil. Jadi karena propil itu 3, C3H7. Nah letak 6 nya itu disesuaikan. Nanti aku kasih struktur, nanti si strukturnya tuh sesuai gitu, ada angka-angkanya, di mana letak 6, di mana letak 5, 4, 3, 2, 8 gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Soalnya kan di sini R2 sama R3 nya tuh di tengah. Artinya dia tuh tidak tetap gitu. Tidak tetap letaknya. Artinya bisa dibanaya sesuai sama yang disuruh. Kayak misalnya 2, kalau misalnya 2 ya berarti di nomor 2, kalau 6 berarti di nomor 6. Itu untuk R2 dan R3. Nah selanjutnya itu R nya itu H,
R aksennya itu H juga, berarti di sini itu OH, dan di rantai satunya lagi OH. Nah kan di sini tuh ada AB juga ya. AB itu tuh bukan suatu atom ketetapan juga, karena nggak ada atom A di dalam tabel periodik. Jadi itu tuh bisa berubah. Kalau misalnya nggak ada di posisi 5 atau 6, berarti dihapus A sama B nya. Dan kalau misalnya di posisi R2 sama R3 yaitu H, jadi nggak usah pakai tambahan rantai, jadi cukup diamin aja karena si H nya itu sudah masuk ke dalam CH3. Setelah itu view chemical properties, dari sini tuh ada propertiesnya ya. Untuk yang log P ditulis, MR ditulis, terus kalau misalnya yang Laws ini yang buat G3 ya. Kalau misalnya G4 itu HF atau heat of form. Terus ada juga log S. Setelah itu di copy strukturnya, kali ini di blok dulu, baru terus di copy, dibuka. Setelah di copy, dibuka chem 3D nya, lalu dipaste di layar yang birunya. Setelah dipaste kita optimasi, kalkulasi, terus MM2, terus minimize energi. Langsung aja run, ditunggu sampai ada total energi di bawahnya. Nah setelah ada total energi, kita buka calculation, terus compute properties. Nah di compute properties itu, kalau misalnya sifat fisikokimianya di yang 2D tadi chem 2D itu nggak ada, kita bisa cari di sini, soalnya ini banyak banget ya. Nah ini kan yang dibutuhkan itu CMA atau Connolly molecular area, terus diklik, lalu oke. Nah nanti ada hasil Connolly molecular areanya, lalu ditulis ya. Setelah itu di save file yang chem 3D nya. Itu dalam bentuk MDL ya. Kalau misalnya belum dalam bentuk MDL, diubah dulu dalam bentuk MDL lalu save. Selanjutnya kita pindah ke aplikasi Gauss. Buka aplikasi Gauss-nya. Nah udah, di situ file open. Kita buka data yang tadi di save di chem 3D. Jangan lupa file of type-nya diubah. File of type-nya diubah jadi MDL sesuai sama yang tadi di save. Nah keluarkan itu yang tadi itu namanya 1234, terus di open. Habis itu nanti ada, setelah itu dioptimasi, dilakukan optimasi karena kita mau nentuin homolomo, jadi harus yang MK mekanika molekuler. Job type nya plus spec, ini diganti jadi semi empirical, ini diganti jadi AM1, lalu di submit. Ini save aja langsung. Setelah itu oke. Nah ditunggu dulu optimasinya. Biasanya kalau strukturnya semakin kompleks itu semakin lama runnya. Nah ditunggu, terus klik yes, oke. Lalu di blok CTRLA biar keluar yang .chk sama .log ya. Di blok CTRLA terus di oke. Nah nanti ada hasil yang .chk sama .log ya. Di yang .chk kita klik kanan, terus
klik summary, nanti dilihat total energi. Total energinya itu dibutuhkan untuk ELE itu total energi. Terus di momennya jangan lupa ditulis, terus oke. Situ klik kanan, edit, klik MOS. Jadi buat ngetahui home volumenya. Nah, kita pakai yang kuning, yang dikuningin itu. Untuk homo itu yang bawah, yang negatif angkanya besar. Kalau yang loma yang atas negatif, angkanya itu kecil. Oke aja. Terus kita ke yang .log ini kita klik kanan, result, terus yang bawah, yang paling bawah itu langsung CTRL-F ini aja 0 buat biar dia lebih cepat. Terlalu kecil, ntar di zoom dulu. Kalau nggak CTRL-F bisa klik kanan terus find 0 lagi. Oke. Nah ini biar cepat gitu dan kita pengen ini. Nah untuk thermal itu yang thermal correlation to energy, yang atas itu yang di blok itu hasil thermal. Kalau misalnya enthalpy pakai yang sum of electronic and thermal enthalpy, itu buat yang enthalpy, nilai enthalpy atau H. Dan untuk nilai S itu yang ini, yang di bawah S. Terus kalau mol per Kelvin itu bawahnya, itu yang S atau entropi. Nah udah selesai, langsung aja ditulis di chat WhatsApp ya, biar langsung dikirim ke masing-masing PJ nya, biar PJ termudahkan. Terima kasih.